Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Hikmatul Azkiyah dengan NIM 21080861127. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang pendidikan. Quran yang pertama yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu di majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama yaitu orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di majelis, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Yang kedua yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Selanjutnya yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap kaum mereka tidak pergi untuk mencari ilmu dan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali agar mereka terasa aman? Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada orang muslim tidak perlu semuanya itu pergi ke medan perang, akan tetapi jika perang itu dapat dilakukan oleh sebagian orang saja. Tetapi dalam masyarakat itu harus ada pembagian tugas. Sebagian ada yang pergi ke medan perang, sebagian ada yang pergi untuk menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agamanya agar dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan lebih efektif dan lebih bermanfaat agar kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu orang yang pergi berjuang untuk mencari ilmu dalam Islam itu sama nilainya dengan orang yang pergi berjuang di medan perang. Yang ketiga yaitu umat muslim memiliki tugas untuk mempelajari agamanya lalu mengamalkannya dengan baik. Apabila dia telah mengamalkannya dengan baik, maka dia harus mengajarkan ilmu tersebut kepada yang belum mengetahui. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Quran surat At-Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu Allah Maha Tinggi, Maha Besar, amat sangat luas ilmunya, yang dengan ilmu itu dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umatnya, tidak terkecuali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kebahagiaan umatnya. Kemudian yang keempat yaitu Quran surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah
manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah, mengajarkan ajarannya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku untuk umat Islam. Yang kedua yaitu dalam ayat ini terkandung 3 metode dakwah, yaitu yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'izah hasanah atau pelajaran yang baik, yang ketiga yaitu dengan jidal atau debat dengan cara yang baik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu Allah hanya mewajibkan kita berdakwah apakah seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak, itu urusan Allah, bukan kewajiban seorang dai. Ayat yang kelima yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kaum kalian yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, dan mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu kriteria seorang pendidik perspektif. Yang pertama, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang anak didiknya dan dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa yang bersih. Selanjutnya, hadis yang menerangkan tentang pendidikan. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ballighu anni walau ayatan. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah olehmu apa-apa yang telah kamu ketahui dariku walau hanya 1 ayat Al-Quran. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mengajarkan ilmu. Yang kedua yaitu ketetapan fungsi ilmu itu adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah benar apabila terdapat orang muslim yang menuntut ilmu yang menginginkan pangkat ataupun kedudukan saja. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa hendak menginginkan dunia maka ia harus menguasai ilmu, dan barang siapa hendak menginginkan akhirat maka ia harus menguasai ilmu, dan barang siapa hendak menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dia harus menguasai ilmu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, ilmu sangatlah penting. Dan yang kedua, apabila orang menginginkan sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat ataupun di keduanya, maka dia harus menguasai ilmu. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabal ilm yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal haitanu fil bahri. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk yang ada di lautan memintakan ampun
bagi penuntut ilmu. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu yang pertama, hukum menuntut ilmu itu wajib. Yang kedua yaitu orang yang menuntut ilmu itu akan didoakan ampunan baginya oleh segala sesuatu sampai makhluk yang ada di lautan. Hadis yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh jalan atau cara untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu keutamaan ilmu itu sangat banyak. Salah satunya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Selanjutnya hadis yang kelima yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Artinya, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yaitu menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat mulia. Yang kedua, orang yang pergi untuk mencari ilmu berarti dia berada di jalan Allah. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.